ini kita membawa dalam bentuk dialog yang memperluas stakeholdernya, salah satunya pemerintah daerah maupun sektor-sektor yang kita libatkan untuk berdialog mencari bagaimana kita bisa mengupayakan bahwa namanya pengembangan ekonomi digital ini bisa dirasakan oleh semua rakyat di Indonesia. Harapannya dari dialog ini dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang ekonomi digital, serta mendorong inovasi yang bertanggung jawab dan memperkuat kolaborasi antara stakeholder dan juga mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan tema Social Impact Adoption in Digital Economy dan pelaksanaan selanjutnya akan disesuaikan dengan isu-isu yang berkembang. Ada 4 sektor yang mendominasi perkembangan ekonomi digital, yaitu sektor e-commerce, kemudian transportasi dan makanan, perjalanan online, dan media online. Penerapan digital financial services di Indonesia seperti adopsi Quick Response Code Indonesian Sabda atau QRIS turut berkontribusi pada perkembangan ekosistem ekonomi digital kita. Bahkan sebagai dampak penggunaan QRIS, Indonesia menjadi kekuatan utama pembayaran digital di Asia Tenggara. Kami punya PR besar. Ini adalah rancangan teknokratik di mana kita diharapkan bisa keluar dari middle income trap, dan ekonomi digital dianggap sebagai game changer yang bisa melakukan transformasi ini. Kami hanya mungkin bisa melaksanakan semua ini dengan sebaik-baiknya bila ada kolaborasi. Ada 3 area yang menjadi fokus, yaitu pengembangan ekosistem startup, kemudian ada pengembangan game, animasi, dan emerging technology, serta yang ketiga adalah hilirisasi digital ke sektor-sektor strategis. Per hari ini secara total hampir 1.700-an startup yang sudah kita fasilitasi. Sekarang kita mendorong pemerintah daerah dan sektor terkait untuk mengembangkan inkubator dan akseleratornya, bagaimana membantuin untuk scale menjadi unicorn, mendorong semua startup ini bisa lebih tumbuh lebih besar lagi. Kenapa pemerintah menjadi harus melihat industri game? Indonesia adalah negara kontributor produk terbesar di antara negara-negara ASEAN yang jumlahnya sampai Januari kemarin 256 title yang ada di Steam. Ini melihat produktivitas dari pengembang game Indonesia sangat tinggi, dan juga di antara itu banyak sekali title yang berhasil di pasar baik di lokal maupun di global. Dan kalau kita lihat di studi Google Temasek juga untuk online media yang di dalamnya termasuk gaming, itu adalah salah satu kontributor untuk digital ekonomi di Indonesia. Pada saat ini market share game di Indonesia sekitar 1,4 sampai 1,5 billion US dollar atau nomor urut 16 di dunia saat ini. Kami tidak bisa sendirian, kami dibantu oleh teman-teman startup digital yang tadi mempunyai solusi digital di setiap permasalahan di sektor pertanian, di pariwisata, logistik, maritim, pendidikan, dan kesehatan. Kami harus masuk membawa solusi digital tersebut di setiap tahapan. Kami masuk di input pertanian, kami masuk di persiapan lahan, kemudian di teknik penanaman, sampai panen dan pasca produksi, Bapak Ibu sekalian. Teknologi digital bukan saja kita mengenal sebagai alat produktivitas untuk meningkatkan efisiensi dan sebagainya, tetapi sudah menjadi nilai strategis dari suatu negara. Pemerintah nggak bisa jalan sendiri, makanya kami menggandeng ekosistem. Yang kita buat adalah platform. Jadi ekosistem ini penting agar digitalisasi bisa cepat. 60.000 nggak mungkin kita jalankan sendiri, tapi kalau kami punya 100 atau 200 startup yang membantu untuk mendigitalkan 60.000 vaskes, itu akan bisa lebih cepat. Yang dibutuhkan customer pertama adalah kecepatan, kedua kualitas, dan ketiga efektivitas. Dari sana kita melihat opportunity yang sekarang kami lakukan, membuat aplikasi project management system untuk controlling data konstruksi, yang dimana di situ kita bisa berkomunikasi dengan customer, kontraktor, maupun arsitek. Dan kita merubah behavior sebenarnya, yang sebelumnya chatting via WhatsApp dan akhirnya numpuk-numpuk di memori kita, ini bisa kita alihkan di aplikasi kita. Jadi semua chatting datanya recap per hari.